Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar yaitu mengenai obat-obat lambung. Berdasarkan mekanisme kerjanya untuk obat-obat tungkak lambung khususnya itu tuh digolongkan sebagai berikut ya. Yang pertama, penurun konsentrasi asam. Yang pertama, contohnya itu seperti antasida. Antasida itu dapat menurunkan asam lambung dan menghambat sekresi asam lambung. Selanjutnya ada zat protektif. Ini contohnya analog prostaglandin. Contohnya seperti misoprostol dan sucralfate. Berikutnya antibiotik. Antibiotik di sini untuk mencegah terjadinya infeksi pada lambung. Selanjutnya ada zat pembantu lainnya seperti misalnya dimetikon, alginat, obat penguat motilitas atau prokinetika, dan sedativa. Selanjutnya yang A itu penurunan konsentrasi asam lambung. Jadi sudah dibahas tadi untuk penurunan konsentrasi asam lambung itu contoh obatnya adalah antasida. Jadi antasida ini yaitu obat yang menetralkan asam lambung sehingga berguna menghilangkan nyeri tukak lambung. Antasida tidak dapat mengurangi volume HCl yang dikeluarkan lambung, tetapi dia meningkatkan pH dan mengurangi aktivitas yaitu dari pepsin. Penggunaan pada tukak lambung, usus, gastroesophageal reflux, dan gastritis. Jadi antasida ini dapat digunakan untuk mengatasi penyakit atau masalah pada lambung seperti tukak lambung, gastro, sama gastritis. Untuk antasida ini untuk yang sistemik itu diabsorpsi di usus halus sehingga menyebabkan alkalosis metabolik. Di sini untuk natrium bikarbonat yang berikutnya itu dia mempercepat menetralkan HCl lambung. Contohnya itu NaHCO3 ditambah HCl. Itu akan mengalami kesetimbangan yaitu NaCl plus H2O plus CO2. Efek sampingnya adalah alkalosis metabolik, retensi natrium, dan udema atau edema ini. Selanjutnya, interaksi obatnya. Bila si antasida itu diminum bersamaan dengan susu, itu dapat menyebabkan sindrom alkali susu. Untuk dosisnya sendiri itu 1-4 gram per hari atau 2-8 kali sehari sesuai petunjuk dari dokter. Penggunaan untuk misalnya asidosis sistemik, mengalkalisiskan urin, dan obat pruritus lokal. Nah, ini contoh gambar mekanisme kerja dari si antasida. Untuk antasida non-sistemik itu aluminium hidroksida, contohnya gelusil, malox, forlisilen, itu reaksinya adalah AlOH3 ditambah 3HCl mengalami kesetimbangan yaitu reaksinya bolak-balik yaitu AlCl3 ditambah 3H2O, yaitu daya netralnya asam lambung itu lambungnya itu lambat tetapi masa kerjanya panjang. Selanjutnya efek sampingnya adalah konstipasi. Jadi si aluminium hidroksida ini bisa menyebabkan konstipasi. Makanya dikombinasikan dengan MgOH2 kali. Nah, selanjutnya mual, muntah, gangguan absorpsi karena fosfat atau vitamin dan tetrasiklin. Untuk dosis tunggalnya yaitu 3 kali sehari, 3 dd, 0, sampai 1 gram. Selanjutnya ada sucralfate yaitu aluminium sucrosulfat, yaitu berdaya protektif kompleks yaitu pada
protein pada permukaan tukak. Nah, selanjutnya ada magnesium hidroksida atau MgOH2. Ini contohnya Malox dan polisilen ya. Untuk magnesium hidroksida ini digunakan sebagai katartika dan antasid. Pemberian kronik magnesium hidroksida ini menyebabkan diare karena dia kalau misalnya tidak dikombinasikan, makanya kenapa kalau kita minum antasida itu zatnya dikombinasikan sehingga untuk mencegah efek sampingnya. Jadi kalau misalnya cuma Mg magnesium hidroksida aja, itu efek sampingnya menyebabkan diare. Dosis pemberiannya itu 1 sampai 4 dd atau 1 sampai 4 kali sehari. Jadi sesuai dosis dari dokter. Selanjutnya untuk magnesium trisilikat itu contohnya gelusil, itu reaksinya Mg2SiO Si3O8 H2O plus 4H plus mengalami seimbang Mg++ plus 3SiO2 plus N plus 2 H2O. Nah, di dalam lambung itu akan membentuk namanya silikon dioksid yang berfungsi untuk menutup tukak. Maksudnya untuk memperbaiki luka pada lambung sehingga dapat pulih. Selanjutnya, silika gel dan Mg trisilikat ini merupakan absorben yang dapat menyerap pepsin, protein, dan besi di dalam makanan. Onsetnya itu lama, terus dosis besar juga dapat menyebabkan diare. Untuk dosis tabletnya itu 500 mg, diminumnya 1 sampai 4 gram per hari atau sesuai petunjuk dari dokter. Untuk efek samping dari antasida sendiri itu kalau bisa juga sindrom susu alkali. Jadi penggunaan antasida sistemik dengan Ca karbonat bersamaan dengan susu itu misalnya dalam jumlah besar, itu protein susu itu akan menyebabkan hiperkalesemia, alkalisis ringan, dan paratiroid atau ekskresi Ca urin itu meningkat sehingga menyebabkan batu ginjal. Jadi kenapa kalau misalnya kita minum obat itu tidak boleh bersamaan dengan susu, khususnya kalau misalnya obat si antasid ini ya. Untuk gejalanya sendiri, kalau misalnya kita terjadi sindrom alkali susu, ini gejalanya sakit kepala, lemah, mual, muntah. Selanjutnya batu ginjal, osteomalaise, dan osteoporosis. Ini efeknya kalau diminum dengan susu tadi. Dan selanjutnya ada neurotoksisitas karena aluminium yang diabsorpsi misalnya sehingga menyebabkan otak atau muncul gangguan pada otak, yaitu misalnya Alzheimer. Selanjutnya pada saluran cerna, yaitu Mg itu kan dapat menyebabkan diare kalau misalnya magnesiumnya saja. Sedangkan kalau Al itu menyebabkan obstruksi usus. Untuk asupan natrium itu di hati negatif 2 PJP. Interaksi obat ini mengurangi absorpsi dari INH, penisilin, tetrasiklin, nitrofuratoin, asam nalidisiklat, ada sulfonamida, phenylbutazone, digoxin, dan clopromazin. Jadi kalau misalnya kita mengonsumsi antasida itu kita harus kayak kita harus tahu dulu kita selain minum obat antasida itu minum obat apa aja. Jadi untuk mencegah terjadinya interaksi. Oke, cukup sekian pembahasan pada kali ini untuk terapi tukak lambung menggunakan antasida, mulai dari mekanisme kerjanya, efek samping, dan interaksi. Untuk pembahasan berikutnya yaitu penghambat sekresi asam
itu dari golongan PP atau terdiri dari H2 blocker ya, dan penghambat pompa proton. Ini akan dibahas hari selanjutnya. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. See you.